Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran aljabar linier. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM 1905375 dan rekan saya Muhammad Fahri Febriawan dengan NIM 1907899. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan saya akan membahas beberapa soal mengenai latihan sistem persamaan linier. Kita langsung saja. Nomor 1, tentukan solusi SPL berikut. 2P dikurang 2Q dikurang R tambah 3S sama dengan 4, P dikurang Q tambah 2S sama dengan 1, dan min 2P ditambah 2Q min 4S sama dengan min 2. Pertama, kita pastikan bahwa determinannya tidak sama dengan 0. Dan hasil dari determinan SPL ini adalah 0. Jadi, SPL ini tidak memiliki solusi karena determinannya sama dengan 0. Lanjut ke nomor 2. Tentukan solusi SPL homogen berikut. P dikurang 5Q dikurang 4R dikurang 7T sama dengan 0. 2P ditambah 10Q dikurang 7R ditambah S dikurang 7T sama dengan 0. R ditambah S ditambah 7T sama dengan 0. Dan min 2P dikurang min 10Q ditambah min 2P dikurang 10Q tambah 8R ditambah S ditambah 18T sama dengan 0. Untuk mencari solusi SPL homogen ini, pertama, ubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Ini dia bentuk matriksnya, didapat dari P memiliki 1 dan Q memiliki min 5 dan seterusnya. Lalu lakukan operasi baris elementer. Pertama, min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua 2 dikali B1 dikali baris 1 ditambah baris 4. Yang ketiga, baris 2 dibagi 20. Keempat, 20 dikali baris kedua ditambah baris keempat. Yang kelima, min 1 dikali B baris 3 ditambah baris 4. Yang kelima, min 1 dikali baris 4 ditambah B3 baris 3. Yang ketujuh, min 1/20 dikali baris keempat ditambah baris kedua. Yang kedelapan, min 1/20 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Yang kesembilan, 4 dikali baris ketiga ditambah baris ke-1. Lalu yang terakhir, 5 dikali baris kedua ditambah baris ke-1. Maka solusi SPL dari homogen ini adalah P sama dengan min 5, Q sama dengan 0, S sama dengan min 3A, R sama dengan min 4A, dan T sama dengan A, di mana A merupakan parameter. Lanjut ke nomor 3. SPL homogen dengan perubah P, Q,
I dan L. Tentukan nilai K sehingga SPL punya solusi tunggal. Pertama, kita ubah SPL tadi menjadi bentuk matriks. Dan yang kedua, kita cari determinannya. Dan ini merupakan hasil dari determinannya, mana 1 didapat dari 1 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali K pangkat 2 jadi 4 K pangkat 2 ditambah 1 dikali 0 dikali K tambah 1 dikurang 1 dikali 1 dikali K pangkat 2 dikurang 1 dikali 2 dikali K tambah 1 jadi 2K tambah 2 dan 2 dikali 0 dikali 1 jadi 0. Kalau dijumlahkan jadi 3K pangkat 2 dikurang 2K dikurang 1. Setelah itu lakukan substitusi. 3K pangkat 2 dikurang 2K dikurang 1 sama dengan 0. 3 dalam kurung 3K tambah 1 dikali dalam kurung K kurang 1 sama dengan 0. Lalu pisahkan satu persatu. 3K tambah 1 sama dengan 0. Dan K yang pertama adalah sama dengan min 1/3. K yang kedua, K dikurang 1 sama dengan 0. Dan K yang kedua adalah 1. Baik, jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 4, yaitu diketahui SPL AX sama dengan B, di mana A ada matriks 3x3 yaitu 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 2, 1. Dan posisi X-nya X1, X2, X3, dan B 1, min 1, 1, 1. Jadi di soal ini kita diminta mencari nilai dari X ini dengan dua cara, yaitu inverse matrix dan aturan Cramer. Nah, yang pertama kita cari dengan cara inverse matrix. Nah, cara inverse matrix ini, yang pertama itu kita harus memastikan bahwa determinan dari matriks A ini tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita cari matriksnya. Kita dengan cara mencari determinan biasa. Ini dan seterusnya, sehingga didapat di sini 1 min 1 dikali 1, dimana yang ini 0 dikali 0 dikali 0, ini ditambah 1 kali 1 dikali 2 yang ini. Nah, untuk garis ke sebelah kirinya yang pengurangan itu ada 0 kali 1 kali 1, terus ada 1 dikali 0 kali 2, dan juga ada 1 min 1 dikali 0. Nah, semua yang ada angka 0 ini bisa langsung kita coret ya, karena hasilnya pasti 0. Sehingga determinan yang kita dapat adalah 1. Nah, setelah mencari determinan, kita harus mencari adjoint A untuk melakukan inverse. Nah, saya pakai cara untuk mencari kofaktor. Di kofaktor ini ada A sama dengan plus C11, di mana 1 dan 1 ini menjelaskan bahwa C ini terletak di baris pertama serta kolom pertama. Jadi, kenapa ada tanda plus di sini di depan? Nah, tanda plus ini sebenarnya
adalah min 1 ditambah kedudukan baris serta kolomnya yang ini. Karena min 1 pangkat baris plus kolom yaitu 1 plus 1, berarti min 1 pangkat 2 sama dengan positif. Itu juga dengan yang ini, min 1 pangkat 3 menjadi negatif. Sehingga setelah kita cari, akhirnya kita mendapatkan kofaktor yaitu min 1, min 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 2, min 2, 1. Tapi ini baru kofaktornya. Untuk mencari adjoint sendiri adalah A transpose dari kofaktor yang telah kita temukan tadi. Dan untuk transpose ini adalah penukaran posisi ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, sehingga kita mendapatkan adjoint seperti ini. Min 1, min 1, 2, 2, 1, min 2, 1, 1, 1. Dan kita setelah mendapatkan adjoint, kita masukkan ke rumus inverse, di mana inverse memiliki rumus 1 per determinan A dikali adjoint A, di mana determinan tadi adalah 1. Berarti inverse-nya adalah min 1, min 1, 2, 2, 1, min 2, 1, 1, 1. Nah, langsung kita masuk ke rumus untuk mencari X-nya. X sama dengan A inverse dikali B. Nah, di sini ada matriks 3 kali 3 dengan 1 kali 3. Dimana jika 3 kali 1 maaf, dimana jika dikalikan akan menghasilkan matriks 3 kali 1. Pertama, 1, 2, 1 ini kita kalikan dengan yang ini turun, sehingga mendapatkan angka ini. Begitu juga dengan seterusnya. Dan sehingga kita menghasilkan angka min 2, min 1, dan 3. Itu untuk cara inverse matrix. Cara yang kedua yaitu ada cara Cramer. Cara Cramer ini adalah kita mengubah bagian ini dengan B yang tadi, dimana jika kita lihat B tadi adalah 1, min 1, dan 1. Nah, untuk ini B ini dimasukkan ke dalam matriks yang sudah tersedia, yaitu matriks A. Dan untuk X1 kita ubah yang paling pertama. Nah, setelah diubah, kita lakukan perhitungan ini, dimana 1 dikali min 1 pangkat 2 dengan matriks 1, min 1, 0, 2, 1. Min 1, 0, 2, 1 ini kita dapatkan dari, karena ini baris 1 dengan kolom 1. Jadi ini dan ini kita tutup sehingga menyisakan hanya matriks 1, 0, 2, 1. Dan untuk ini yang ditutup adalah yang 1 dan 2. Sehingga jika dihitung akan menghasilkan minus 2. Dan minus 2 kita perhatikan dengan yang tadi, X1 dengan cara inverse matrix dan X1 dengan cara Cramer sama-sama menghasilkan nilai minus 2. Cara Cramer. Begitu juga dengan cara kedua. Untuk mencari X2 kita ubah yang tengah ini. Sehingga menghasilkan perhitungan yang tadi, dan hasilnya juga minus 1, sama dengan cara inverse matrix yang harusnya. Dan untuk X3 itu kita ubah yang paling pinggir ya, dan menghasilkan hasil 3. Berarti cara inverse matrix dan cara Cramer ini terbukti benar karena memberikan hasil yang sama. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Diketahui ada sebuah matriks 2 kali 2, 3, minus 1, 1, 2 kali X, minus X, 1, 2, X, dan disitu ada matriks 1, 2, 4, 0 sama dengan
2 minus 2, 5, 4. Kita di sini disuruh mencari kedudukan X, di mana X itu adalah matriks 2 kali 2 yang terdiri X1, X2, X3, X4. Nah, cara mencarinya adalah pertama-tama kita ubah X yang di sini, kita ganti menjadi X yang berisikan matriks 2 kali 2. Seperti ini. Begitu juga yang sebelah kiri. Nah, setelah dilakukan pergantian, maka kita langsung mengkalikan ini matriks ini dengan matriks ini. Begitu juga dengan yang matriks sebelah kanan. Kita kalikan sehingga menghasilkan hasil seperti ini. 3x1 ditambah x3, x1 ditambah 2x3, 3x2 plus x4. Dan hati-hati untuk yang menghitung ya, karena di sini matriks dulu yang dikalikan dengan yang ini. Jadi hati-hati karena perkalian matriks itu A kali B tidak sama dengan B kali A. Mengingatkan. Nah, setelah keduanya dikalikan, langsung kita lakukan pengurangan antara matriks yang ini dengan ini. Sehingga kita dapatkan hasil 2x1 dikurang 2x2 ditambah x3 min x1 ditambah x3 min 2x4 min 4x1 3x2 plus x4 min x2 min 4x3 plus 2x4. Nah, untuk setelah kita dapatkan hasil yang tadi, maka kita lakukan pencarian nilai x1 dan mencari x2. Nah, saya mencari nilai x1 dan x2 ini menggunakan baris 1, kolom 1, serta baris 1, kolom 2. Nah, untuk cara pencarian ini kita menggunakan cara eliminasi, mana kita di sini akan mengeliminasi, untuk mencari x1 kita akan mengeliminasi x2 karena x2 ini memiliki variabel yang sama, sehingga menghasilkan untuk mengeliminasinya kita perlu membuat angkanya sama ya. Jadi yang atas kita kali 3, sementara yang bawah kita kali 2, sehingga menghasilkan 2x1 sama dengan 3x3 ditambah 2x4 min 2, dan x1 nya adalah ini 3x3 plus 2x4 min 2 per 2. Nah, untuk pencarian nilai x2 juga sama ya, dimana kita akan menghilangkan x1 dan x2 dari itu yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Terus itu kita lakukan penjumlahan sehingga kita dapatkan x2 sama dengan 2x3 ditambah x4 minus 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x1 dan x2, kita lakukan substitusi x1 x2 menuju persamaan pada baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 untuk memperoleh persamaan yang mengandung x3 dan x4. Nah, kita masukkan x1 nya tadi adalah 3x3 ditambah 2x4 min 2 per 2. Lalu untuk itu ini kita tambahkan angka 2 di x3 dan angka 4
4 di X4. Kenapa? Karena untuk membentuk pembagi 2 di sini dan tidak mengubah angka yang telah ada, sehingga kita dapatkan min X3 min X4 sama dengan 8. Dan untuk X2 kita lakukan pengubahan juga di sini, sehingga kita dapatkan min 6X3 ditambah X4 sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan X3 dan X4 tadi, kita lakukan eliminasi pada salah satu variabel yang telah didapat dari X3 dan X4 tadi. Di sini kita akan melakukan eliminasi terhadap X3. Terhadap X4. Karena angkanya yang 6 yang di bawah kali 6, yang atas dikali 1, sehingga kita menghasilkan min 37 X3 sama dengan 20, berarti X3 sama dengan min 20 per 37. Setelah X3 ketemu, kita bisa mencari X4 menggunakan salah satu variabel ini. Nah, kita menggunakan variabel yang atas sama dengan 8. Kita masukkan X3-nya, tapi jadi 20 per 37 karena ini minus dikali minus 1 positif, dikurangi 6X4 sama dengan 8. 6X4 dan akan menjadi 6X4 sama dengan 20 per 37. Kenapa 20 per 37? Karena 6X4 ini kan ini 20 per 37 ini pindah, jadi posisi dia min. Nah, untuk mempositifkan 6X4 ini, kita kali min 1, sehingga 6X4 sama dengan 20 per 37 dikurang 8. Nah, sehingga kita dapat X4 itu adalah min 46 per 37. Dan setelah kita dapat X3 dan X4, kita bisa lari ke X1 maupun X2. Jika kita ke X1 dulu, 3X3, mana X3-nya 20 per 37, 2X4, X4-nya adalah min 46 per 37, min 2. Lalu kita masukkan angka yang telah ada, sehingga X1 adalah min 113 per 37. Dan untuk X2 sama, kita masukkan, sehingga kita dapatkan min 160 per 37. Ya, terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Saya di sini sekedar berbagi. Mungkin jika ada kesalahan bisa diberitahukan di bawah. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.